Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tindak pidana teori gabungan dalam rangka untuk mengisi nilai UTS dengan mata kuliah Hukum Pidana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Putra Subagio dengan nomor NIM 205210017. Teori gabungan. Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif atau tujuan dan absolut atau pembalasan sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pemidanaan. Pengertian pemidanaan menurut Moljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan istilah bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan Wort get straf. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata straf dan diancam dengan pidana untuk kata Wort get straf. Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata strafrecht berarti hukum-hukuman. Menurut Moljatno, dihukum sebagai diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman ialah hasil atau akibat dari penerapan hukum. Teori absolut atau retribusi. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut Immanuel Kant memandang pidana sebagai kategoris imperatif, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya, yaitu Philosophy of Law, sebagai berikut. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu maupun bagi masyarakat, tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan mengenai teori pembalasan tersebut. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, yaitu tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya. Tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat. Tetapi penderita ya dijatuhkan pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Terhadap teori gabungan ini, terdapat 3 aliran yang mempengaruhi. Yang pertama, teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, yaitu tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pombe menyebutkan dalam buku Handboek van het Strafrecht bahwa pidana ialah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi
tersebut. Karenanya, akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum. Yang kedua yaitu teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat pembalasan, yaitu teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat pembalasan ialah sifat suatu pidana, tetapi tujuannya ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, yaitu teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Untuk terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana. Yang pertama yaitu dari segi prevensi. Segi prevensi yaitu bahwa hukum pidana ialah hukum sanksi atau suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan. Untuk yang kedua yaitu segi pembalasan. Segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Integrated Theory of Criminal Punishment atau teori pembenaran pemidanaan terpadu. Ada 5 teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana. Yang pertama yaitu ada retribution. Retribution yaitu yang meliputi revenge theory, yaitu pemidanaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan. Dan expiation theory, yaitu teori tobat yang membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya. Yang kedua ada utilitarian prevention. Utilitarian prevention deterrence, yaitu pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Yang ketiga ada special deterrence or intimidation. Special deterrence or intimidation yaitu pencegahan kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali. Dalam hal ini, erat kaitannya dengan residivis. Yang keempat ada behavioral prevention incapacitation, yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan untuk sementara waktu atau selamanya. Dan yang terakhir ada behavioral prevention rehabilitation, yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian si pelaku. Pada dasarnya, tujuan pemidanaan ialah yang pertama, untuk memberikan suatu penderitaan bagi si pelaku, dan yang kedua, untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi si pelaku, agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Dikarenakannya L. Packer tidak puas dengan berbagai teori yang ada, maka L. Packer mengajukan teori pembenaran pemidanaan terpadu atau Integrated Theory Criminal Punishment. Menurut L. Packer, ada ambiguitas atau arti ganda dalam pemidanaan, yaitu pemidanaan itu perlu, tapi patut diselesaikan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana, diperlukan ada syarat kesalahan pelaku. Menurut Packer, dalam menjatuhkan pidana harus dipertimbangkan dalam 3 hal, yaitu yang pertama,
ada perbuatan melawan hukum. Yang kedua, kesalahan pelaku. Dan yang terakhir, sanksi pidana yang diancamkan. Sekian dari saya. Terima kasih.